Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya langsung menuju ke Papua Barat. Sudah bergabung bersama saya Aiman Wicaksono di Papua Barat, Wakapolda Papua Barat, Komisaris Besar Polisi Tatang. Pak Wakapolda dengan Aiman, Kompas TV. Situasi terakhir di Papua Barat, Pak Wakapolda. Baik, Mas Aiman, kami sampaikan situasi terakhir di Polda Papua Barat, khususnya di Manokwari dan Sorong Kota. Untuk Manokwari sampai saat ini situasi betul-betul kondusif. Kemudian untuk di Sorong Kota, memang tadi terjadi unjuk rasa secara longmas oleh kelompok massa sekitar 2.500 orang. Mereka berjalan menuju ke kantor wali kota. Kemudian sesampainya di kantor wali kota diterima oleh wali kota Sorong dan ketua klasi kota Sorong. Namun dalam pelaksanaannya kita juga tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba ada yang melempar batu terhadap Bapak Wali Kota. Kemudian Bapak Wali Kota kita amankan dan masa kita dorong keluar untuk keluar dari area Wali Kota. Kemudian kita dorong lagi masa sampai ke menjauh dari lokasi kantor Wali Kota itu sendiri. Dan semua kondusif ya, Pak? Sampai sekarang kondisi kondusif, masa tidak melakukan lagi anarkis. Kemudian dalam peristiwa tersebut tidak terjadi korban, baik itu dari pihak masyarakat sendiri maupun dari aparat keamanan. Iya, Pak Wakapolda, saya ingin tahu, tentu ini menjadi concern, kepedulian dari pihak kepolisian di sana, aparat keamanan juga Polri dan juga TNI. Apa yang kemudian malam ini dilakukan untuk melakukan pendekatan secara personal, secara humanis kepada katakanlah pimpinan pengunjuk rasa, kemudian pada warga di sana. Apa yang kemudian bisa disampaikan terkait ini, Pak Wakapolda? Betul, Mas Aiman. Kita menggandeng dari tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh mahasiswa, kemudian tokoh agama, untuk sama-sama menenangkan situasi. Ini kita juga malam ini akan melakukan pertemuan dengan pimpinan polisi yang ada di Sorong, kemudian kita juga mengundang dari para tokoh untuk menenangkan situasi besok pagi, Mas Aiman. Ya, ada juga proses hukum yang kemudian dilakukan di sana, Pak, karena kita lihat juga ada beberapa yang katakanlah ada dugaan pelanggaran hukum. Kita lihat bahwa ada kerusuhan di sana. Betul, Pak Iman. Kita belum melakukan upaya hukum kemarin karena melihat situasi. Jadi kita betul-betul persuasif kepada mereka. Memang terjadi pembakaran dan sebagainya terhadap ada fasilitas pertokoan maupun yang lainnya. Namun demikian kita tetap tidak melakukan upaya hukum dulu. Tapi kita sudah tahu, para pelakunya sudah tahu, kita lihat situasi rendah dulu. Ini takutnya kita nangkap orang malah jadi pemicu untuk melakukan tindakan yang lebih anarkis lagi gitu. Pertimbangan kami itu. Baik. Terakhir Pak Wakapolda, apakah besok juga ada rencana unjuk rasa lanjutan di Papua Barat? Memang ada selebaran karena unjuk rasa, tapi kita mengimbau kepada masyarakat sudah cukup lah. Apa yang disampaikan atau aspirasi mereka yang disampaikan, Pak Gubernur juga sudah mengapresiasi, kemudian Pak Wali Kota dan lain sebagainya sudah memberikan statement. Nah ini saya rasa sudah cukup, tapi tetap kita waspada dan antisipasi untuk ke depannya. Nah, kita sudah mendatangkan bantuan personil, baik itu dari Sulawesi Selatan, kemudian dari Bali, kemudian ada tambahan dari TNI, dari Kostrad, kemudian di kita itu sendiri. Ini sekitar ada 5 SSK yang ada di Manokwari, yang ada di Sorong. Baik, terima kasih Wakapolda Papua Barat, Komisaris Besar Polisi Tatang. Saya ke Bung Charles Simaremare dan juga nanti saya akan ke Pak Simon, perwakilan tokoh masyarakat di Papua dan juga anggota DPD dari Provinsi Perwakilan Papua. Apa yang terjadi sesungguhnya, Pak Charles? Yang pertama, sangat kita sayangkan bahwa di tengah-tengah lagi semaraknya kita memperingati hari kemerdekaan, hari kebebasan kita, tetapi terjadi pelecehan harga diri masyarakat Papua
lewat mungkin sekelompok orang yang sangat melecehkan, merendahkan harkat martabat masyarakat Papua. Yang kita tahu bahwa masyarakat Papua ini adalah anak bungsu dari Ibu Pertiwi ini. Sehingga sudah semestinya saudara-saudaranya dari belahan provinsi yang lain harus justru merangkul, memposisikan diri sejajar, menghargai bahwa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tetapi kenyataan yang kita lihat justru sangat melukai hati kami. Apakah kemudian ada indikasi bahwa ada provokasi di sini pihak ketiga yang bermain sehingga ini merupakan sebuah, dalam tanda kutip, ini hipotesis, settingan? Ya, kita tidak tahu. Biarlah nanti aparat yang bisa menggali itu. Tetapi alasan apapun bahwa ini adalah satu langkah kemunduran di mana kita sudah sekian puluh tahun merdeka dan kami masyarakat Papua melihat bahwa kebersamaan yang sudah terbangun, baik masyarakat kita dari Indonesia Barat ke sana diperlakukan dengan baik, tetapi mungkin hanya jumlah yang kecil saja masyarakat kami Papua ada mengambil studi di daerah-daerah lain di sini, diperlakukan seperti itu sangat melukai hati orang tua siapapun tentu, dan saudara-saudara kami. Siapapun saya bisa merasakan hal itu pula. Saya ke Pak Simon. Pak Simon tadi dikatakan melukai masyarakat Papua, tapi kemudian Pak Jokowi Pak Presiden sudah mengatakan bahwa ketersinggungan dan lain sebagainya, tapi memaafkan jauh lebih baik. Apakah kemudian masyarakat di Papua bisa memaafkan ini? Bagaimana caranya kemudian untuk memaafkan ini? Ya, saya pikir persoalan ini sudah terjadi ya. Kita tidak bisa terus meratapi persoalan ini. Tetapi saya kira ini menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai satu bangsa yang multi etnik dan multikultural untuk saling menghargai dan saling menghormati. Saya kira letupan kemarin di Papua selain terhadap kasus yang ada di Jawa Timur dan di Malang. Anda menilai bahwa memang pemicu pertamanya ada di Surabaya dan Malang. Surabaya. Perkataan sesuatu yang memang tidak sepantasnya disampaikan kepada warga Papua di sana atas ejekan itu. Ya, saya kira itu sesuatu yang tidak pantas untuk disampaikan. Itu yang memang menjadi pemicu utama. Dan ya itu yang menjadi pemicu. Karena saya pikir kita bisa mengartikan reaksi yang begitu keras dari Papua itu sebagai reaksi untuk bertanya, kok kita ini satu bangsa, kenapa mesti begini? Jadi bukan berarti terus kita tafsirkan macam-macam, menyisahkan diri atau itu, tapi bahwa kenapa kamu sebut kita satu bangsa, kenapa ini bisa terjadi? Maksudnya seperti itu. Jadi saya kira ke depan diperlukan kearifan kolektif dari suatu bangsa ini untuk memperhatikan hal-hal seperti itu. Karena ini apa yang terjadi adalah rakyat Papua bangkit karena soal dignity, soal harga diri yang dianggap terluka. Dan itu sudah terjadi berulang-ulang, waktu bola kaki dan segala macam selalu ada ungkapan monyet, ungkapan itu. Tapi sebenarnya bangsa ini tidak rasialis karena kita lihat ada perkawinan campuran di mana-mana. Tetapi kenapa ini bisa terjadi? Nah, itu yang harus bisa kita koreksi. Sebagai bangsa kita harus bisa mengoreksi diri. Pak Gubernur, terakhir sebelum saya tutup kemudian dengan Anda, Pak Gubernur, apa yang bisa Anda sampaikan terkait ini? Bahwa ini sudah terjadi dan Pak Presiden, Pak Jokowi mengajak masyarakat Papua untuk memaafkan dan kemudian proses hukum juga telah dilakukan dan proses penyelidikan, penyidikan polisi juga saat ini terus intensif bekerja. Ya, jadi masalah Papua tidak bisa disederhanakan. Itu yang pertama. Saya harap kepolisian di Jawa Timur betul-betul mereka periksa betul-betul orang yang menyatakan yang menserbu kota asrama mahasiswa itu. Kami sudah ada video semua, ada tentara, polisi semua ikut terlibat, kita lihat di situ. Jadi ini saya harap pihak kepolisian Jawa Timur betul-betul kerja secara baik untuk siapa yang sebenarnya pelaku, siapa yang turunkan bendera, sehingga keluar kata-kata yang kotor ini. Ini perlu tugas kepolisian Jawa Timur, saya pikir akan. Tapi ke depan saya mengajak mahasiswa, tim akan berangkat ke seluruh kota studi di Indonesia. Kalau mahasiswa merasa tidak aman di negara, tim gubernur ini, tim Pemda. Baik. Tim gubernur. Kalau
mahasiswa merasa tidak aman di negara NKRI yang kita cintai, saya akan bawa pulang mereka semua. Itu titik. Bawa pulang ke Papua maksudnya Pak ya? Bawa pulang semua ke Papua, kalau mereka merasa tidak aman. Dan tentu kita sama bangsa Indonesia tentu tidak mengharapkan itu, dan kita menjaga sama-sama sama anak bangsa, termasuk dari manapun, dari Sabang sampai Merauke, termasuk juga saudara-saudara kita dari Papua. Dan itu menjadi harapan kita Pak Gubernur. Apa yang bisa Anda sampaikan Pak Gubernur terhadap warga yang kemudian saat ini mungkin masih marah? Apa yang kemudian bisa disampaikan? Jadi intinya masyarakat Papua sangat terluka dengan kata-kata yang disampaikan di masyarakat Jawa Timur. Saya sudah sampaikan kepada masyarakat, Ibu Gubernur sudah berminta maaf. Saya bilang Ibu Gubernur kan orang yang Gus Dur. Orang Papua ini kan mencintai Gus Dur. Seharusnya kok Ibu harus turunkan banser, memblokir ormas-ormas Islam yang datang ke asrama itu. Kenapa banser tidak turunkan? Karena itu bisa dilindungi. Kami yakin banser akan bisa lakukan seperti itu. Tapi pembiaran terjadi, saya bilang begitu. Jadi Ibu sudah minta maaf ke kita. Saya sampaikan itu pada masyarakat. Ibu Gubernur sudah sampaikan permohonan maaf. Ya, kita harap tidak boleh terjadi lagi di Jawa Timur, di wilayah seluruh Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Kami punya hak sebagai warga negara, punya hak yang sama dengan warga negara lain, bisa hidup di negara yang kita cintai ini. Dan kita semua bersaudara dari Sabang sampai Merauke. Saya bersaudara dengan Bung Ali, Bung Charles, Pak Simon, dan juga warga semua di Papua dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Pak Gubernur Papua, Pak Lukas NMB telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Semoga kita akan terus melihat Indonesia yang damai, Indonesia yang terus membangun. Terima kasih Pak Gubernur. Kami akan segera kembali saat lagi, saudara.